Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Bagus Nurcayono, kemudian teman saya Fahmi Aditya Hakinen dan Aji Mustaqim Purhandoko. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan tugas UAS untuk mata kuliah Data Warehouse, yakni untuk membuat sebuah program toko penjualan sembako. Ya, di sini kita lihat ada tabel dimensi ya teman-teman, yang berisikan tabel barang, tabel customer, tabel waktu, dan tabel supplier. Dan ini adalah tabel faktanya. Ya, untuk pertama kita akan membuat ini ya teman-teman, tabel barang. Sebelum kita membuat, kita harus menyediakan Excel. Ya, di sini kita sudah membuka Excel dan ini adalah data-data barang yang berikan nomor barang, ID barang, nama barang, dan jumlah. Setelah kita membuat ini, nanti Excel ini akan kita inputkan ke dalam aplikasi Pentaho ya teman-teman. Dan langsung saja kita membuat TB barangnya di Pentaho. Ya, ini adalah dalam aplikasi Pentaho. Yang pertama kita buat adalah, karena kita tadi sudah membuat kita sudah membuat di Excel dan akan kita masukkan ke dalam Pentaho, maka kita klik ini Microsoft Excel Input. Di sini kita membutuhkan dua buah ya teman-teman. Ini ada ID barang dan nama barang. Ini caranya dengan ini, Microsoft Excel Input. Kemudian klik 2 kali ID barangnya. Kemudian ini, sebelumnya namanya bukan ID barang, lalu kami ganti menjadi ID barang. Lalu kita browse. Ini untuk memasukkan file Excel tadi. Ya, ini kita cari. Ini tadi namanya TB pembel tadi. Kalau sudah, kita add ya teman-teman. Setelah itu kita ke sheet. Ya, di sini langsung kita klik get sheet name. Ini langsung kita klik ini arah kanan ini. Seperti ini ya teman-teman. Lalu di OK. Kemudian kita masukkan start row sama start column. Start row sama start column ini mengacu pada data di Microsoft Excel tadi. Kalau sudah kita masukkan, nah lalu kita ke fill. Di sini langsung klik saja ini get fields from header now. Nanti akan muncul seperti ini, seperti nama barang dan ID barang yang ada di Microsoft Excel kita tadi. Setelah itu langsung kita klik OK. Seperti itu ya teman-teman. Untuk nama barang ini juga sama seperti yang itu tadi. Kemudian kita membuat ini. Ini namanya lookup ya teman-teman. Ini stream lookup namanya. Lalu sebelum itu kita hubungkan ID barang dan nama barang ke stream lookup ini. Ini adalah tandanya, ada tanda panah sini. Ini berarti sudah terhubung nama barang dan ID barang ke stream lookup ini. Apabila sudah terhubung, kita klik 2 kali di sininya. Dan ini kita masukkan ini ID barang. Ini kan ada pilihannya banyak teman-teman. Di sini kita ambil saja yang ID barang. Kemudian yang di sini juga ambil yang ID barang. Setelah itu kita OK. Lalu ini kita membuat select values.
Kita cari aja di sini ya teman-teman. Ini select values. Lalu kita sini klik 2 kali. Ini harus sama dengan yang di ini ya teman-teman, harus sama seperti yang kita buat di ini. Ada nomor barang, nama barang, dan jumlah. Ini juga ID barang, nomor barang, dan jumlah ya teman-teman. Oke. Lalu yang terakhir ini kita buat ini di output. Oh, maaf, kita hapus dulu ini, langsung kita klik ke output. Dan di sini ada ini ya teman-teman, tabel output ini. Tabel output ini kita buat satu di sini, dan ini hasilnya. Kemudian klik 2 kali untuk masuk ke dalamnya. Lalu ini kita namai database barang. Kemudian ini kalau belum kita new. Ini untuk menghubungkan ke dalam MySQL ya, untuk ke exam. Karena ini sudah, lalu kita ke ini aja, menunya sama. Ya, ini tampilannya. Kita pilih MySQL untuk menghubungkan ini ke MySQL. Lalu ini hostname-nya kita kasih nama localhost. Kemudian ini database, ini adalah database, nama database yang kita buat di exam. Kemudian username-nya kita pilih root. Setelah itu kita tes apakah ini sudah connect dengan exam. Ya, ini berarti sudah connect. Lalu kita oke. Kemudian kita oke. Lalu di SQL ini kita klik SQL-nya, kemudian kita execute dan oke. Kemudian klik OK. Lalu kita coba jalankan program ini ya teman-teman. Langsung kita run. Oh, sebelumnya kita save dulu ya teman-teman, supaya bisa langsung di run dengan Ctrl S. Kemudian langsung kita run. Apabila sudah centang hijau seperti ini, berarti ini programnya sukses. Tinggal kita mengecek di MySQL-nya. Ya, karena ini sudah centang hijau semua, berarti programnya sudah sukses. Kemudian kita cek di MySQL kita ya teman-teman. Dan ini nama database-nya data warehouse. Kemudian ini data yang kita masukkan tadi ya, yang di Excel namanya THB pembel ini. Dan ini datanya, ID barang A31, nomor barang 1, nama barang beras jumlah 50 ya. Kita cocokkan dengan yang di Excel ya. Ini nama barang, ID barangnya A31, nama barangnya beras jumlahnya 50. Berarti benar ya teman-teman, berarti ini sudah connect. Kemudian langsung kita lanjut ke TB customer.
Lalu kita langsung aja ke tahunnya. Untuk datanya TB customer ini. Ya, ini adalah TB customer. Kemudian penjelasannya kali ini akan dilanjutkan oleh teman saya, teman-teman. Saya Fahmi Aditya Kinen. Di sini saya akan membuat sebuah tabel customer. Untuk pertama-tama yang kita butuhkan adalah 2 buah Microsoft Excel input. Yang pertama, kita kasih nama step name-nya ID customer. Untuk spreadsheet-nya Excel 2007 XLSX Apache POI. Kemudian untuk file direktorinya kita browse, kemudian klik add, terus kita ke sheet, klik get sheet name, klik add all item, oke. Kemudian ke field, kemudian kita klik get field from header row, kita klik oke, kemudian klik oke lagi. Untuk yang kedua, kita kasih nama step name-nya nama customer, spreadnya 2007 seperti yang sebelumnya. Dan kita membutuhkan 1 buah stream lookup. Untuk step name-nya ID dan nama customer, lookup step-nya ID customer. Untuk pertama field-nya ID pembeli, lookup field-nya ID pembeli, kemudian kita klik OK. Tutup mata, kemudian quick launch, dan ya, ini sudah muncul data-datanya. Kita close. Kemudian kita membutuhkan 1 buah select values. Kita klik get field to select. Nanti akan muncul nama-nama, nanti akan muncul ID pembeli, nama pembeli, sama alamat buah tabel output. Untuk step name-nya database customer. Untuk koneksinya caranya sama seperti yang sebelumnya, MySQL. Connection name-nya database customer, localhost, database. Oke. Kemudian kita klik SQL, execute. Ini sudah mau close. Kemudian oke. Kita coba run. Sepertinya tidak ada terjadi error. Kemudian kita cek ke localhost, apakah datanya masuk ke database. Untuk tabel customer sudah sukses tadi. Nah, ini adalah tampilan tabel customernya. Kemudian kita akan membuat suatu tabel waktu. Yang pertama kita butuhkan generate rows, bisa dicari di sini. Kemudian untuk step name-nya tanggal, limitnya 100. Untuk namanya tanggal awal, tipenya date, kemudian oke.
Untuk yang kedua kita membutuhkan satu buah add sequence. Untuk step name-nya kita kasih nama hari selanjutnya. Untuk name of value-nya hari selanjutnya. Start value-nya 0. Increment by-nya 1. Maksimum value-nya 999. Setelah itu oke. Kemudian kita membutuhkan satu buah kalkulator. Untuk step name-nya kita kasih nama hitung hari. Untuk new field yang pertama tanggal, calculation-nya date A plus B days. Untuk field A-nya tanggal awal, field B-nya hari selanjutnya, value tipenya date. Untuk yang kedua tahun, kalkulasinya year of date A, field A-nya tanggal. Untuk tipenya integer. Yang ketiga quarter in, kalkulasinya quarter of date A, field A-nya tanggal, tipenya integer. Untuk yang keempat quarter counts, kalkulasinya set file to constant value A, field A-nya key, tipenya string. Untuk yang kelima kuartal, kalkulasinya A plus B, field A-nya quarter counts, field B-nya quarter in, tipenya string. Untuk yang keenam bulan, kalkulasinya month of date A, field A-nya tanggal, tipenya integer. Kemudian yang ketujuh hari, kalkulasinya day of month of date A, field A-nya tanggal, tipenya integer. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita membutuhkan satu buah data grid. Step name-nya nama bulan. Untuk nama yang pertama ini kita kasih nomor bulan, tipenya integer. Yang kedua nama bulan, tipenya string. Kemudian kita cek datanya. Nah, untuk nomor bulannya kita isi 1 sampai 12. Untuk nama bulannya kita isi Januari sampai Desember. Kemudian kita klik OK. Terus selanjutnya kita membutuhkan stream lookup. Untuk step name-nya kita kasih stream lookup. Untuk lookup step-nya kita kasih nama bulan. Untuk field-nya bulan, lookup field-nya bulan, nomor bulan. Kemudian kita get lookup files. Kemudian OK. Nanti akan muncul nama bulan, tipenya string. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita membutuhkan modified JavaScript. Untuk step name-nya kita kasih nama ID waktu. Untuk scriptnya sendiri var ID waktu sama dengan tahun. Tahun ini kita ambil dari input file ini. Kemudian tambah bulan. Bulan juga sama, kita ambil dari input file. Kemudian hari juga sama, kita ambil dari input file. Kemudian jika sudah, compatibility mode-nya centang, optimize level 9. Kemudian kita tes script. Nah, di sini ada generate rows, test data, limit 10 muncul semua. Kita klik OK.
semua, kita close, kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan select value. Ini sama seperti sebelumnya. Step name-nya kita kasih nama atur kolom, kemudian kita klik get file to select, kemudian OK. Untuk yang terakhir kita membutuhkan tabel output. Untuk step name-nya kita kasih nama db waktu. Untuk connection-nya kita sama seperti sebelumnya, MySQL, koneksi name-nya database waktu, host name-nya localhost, database-nya ini sesuai database yang sudah Anda buat. Saya buatnya kasih nama data warehouse saja. Kemudian username-nya root, kemudian kita klik tes. Oke, ini tampilan jika sukses terkoneksi. Oke, kita oke. Kemudian kita cari tables, kemudian db waktu, kita klik OK. Oke. Kemudian kita coba running, kemudian kita cek ke php myadmin. Nah, ini tampilan untuk tabel waktunya. Kita lanjut ke DB barang. Nah, ini kita masuk ke output, ke input, lalu Microsoft Excel input, kita tarik ke tengah, lalu klik 2 kali. Ini Excel versi yang ada di laptop kalian, lalu kita ke browse, kita cari data Excel DB harga barang, lalu open. Jangan lupa kita klik add, lalu ke sheet. Setelah sheet kita ke sheet name, lalu ini kita pindah ke kanan, lalu OK. Setelah itu nomor ini kita ganti sesuai yang ada di tabel, lalu kita ke fillet. Ini nama barang, harga satuan. Ini sebelumnya tidak ada, kita klik ke get fillet from header, nanti akan keluar di sini. Kemudian kita klik OK, lalu lanjut ke tabel sebelahnya. Ini sama seperti sebelumnya, kita klik new, masih loading. Nah, di sini kita cari MySQL. Setelah itu native, sini nama keluar localhost, data warehouse, dan username root. Kemudian kita tes sampai keluar bahwa sukses, lalu OK, terus OK, kita save, Ctrl S, terus lanjut ke run. Sukses. Ini udah sukses. Kita cek di browsernya, di localhost, harga barang, DB harga barang. Nah, ini sudah bisa dijalankan. Berarti runnya tadi sukses. Selanjutnya kita lanjut ke DB supplier. Ini di supplier kita masuk ke input, lalu kita cari Microsoft Excel input, kita masuk ke dalam, kemudian klik 2 kali. Lalu di sini Excel
2007 Excel yang kalian gunakan untuk membuat tabelnya tadi. Masuk ke browse untuk memasukkan data Excel tadi yang bernama supplier, lalu klik open. Kemudian nanti akan keluar di sini datanya, lalu ke sheet, get set name, kita pindah ke kanan, lalu oke. Setelah itu pada kolom nomor ini kita masukkan nomor seperti di tabel Excelnya. Kemudian kita ke fillet seperti dulu, lalu ini di supplier dan nama supplier. Akan sebelum ini tidak ada, kita ke get fillet, kemudian akan keluar di sini. Tadi itu tidak ada, terus kita ke get fillet lalu akan keluar. Kemudian oke. Kemudian kita lanjut ke yang sebelahnya, nama supplier itu sama seperti yang tadi sebelumnya. Kita langsung saja ke sini. Langkah ketiga, kita cari lookup seperti tadi, seperti input tadi. Kita tarik ke sini, kemudian klik 2 kali. Lalu di sini ada banyak, kita pilih yang ID supplier, dan di sini juga ID supplier, karena yang kita gunakan adalah ID supplier. Lalu klik oke. Setelah itu kita lanjut ini. Sebenarnya ini kita cari namanya select value. Nah, ini kita tarik ke tengah, kemudian klik 2 kali. Setelah itu, nah ini kita isi seperti yang ada di tabel ini. Setelah itu klik OK. Kemudian yang langkah terakhir ini kita klik new. Tapi di sini kita ambil edit. Sebentar, masih loading. Kita ambil edit karena sudah ada. Kemudian kita klik SQL, lalu native. Nah, di sini ini ada localhost, data warehouse, dan port number, username, root. Kemudian kita kita tes dulu sampai keluar tulisan successful dan oke. Dan oke lagi kita lanjutnya kita save, Ctrl S, lalu run. Nah, ini kan sudah berhasil. Lalu kita lihat, cek di localhostnya. Nah, ini yang supplier. Nah, ini sudah berhasil. Ya, kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita akan membuat ini ya teman-teman, tabel fakta ini yang berisikan ID customer, nama barang, ID waktu, di supplier, dan transaksi, jumlah dan total harganya. Kita membuat di pin tahunnya, TB fakta. Ya, ini ya teman-teman, ini serangkaiannya bisa kita lihat. Ya, yang pertama kita masukkan semua
Dari pertama ID transaksi yang sudah kita buat tadi, ini tabel input ya teman-teman, tabel input. Ini input, kita lihat ke bawah ya, ini teman-teman tabel input. Kita membuat 1 2 3 4 5 6 kita membuat 6 ya teman-teman. Yang terakhirin tabel output, dan kita juga membuat ini stream lookup nya. Ini stream lookup, ini 1 2 3 4 5, kemudian kalkulator dan select values ya teman-teman. Nah, caranya seperti tadi untuk ID transaksi, ID barang, ID customer, TB supplier, TB dan ID harga sama ya teman-teman. Kita ambil contoh satu aja. Ini biasanya kita new ya teman-teman. Ya, ini untuk menghubungkannya ke MySQL ya, kan tadi kita sudah menginputnya ke MySQL kita, ke exam. Kemudian kita panggil, kita masukkan ke sini ya teman-teman. Caranya sama seperti yang tadi, kita klik MySQL, lalu kita masukkan localhost dan namanya, nama database-nya. Tadi kan namanya data warehouse. Kita lihat di exam kita. Ini teman-teman, namanya data warehouse. Jadi kita manggil ini semua ya teman-teman. ID customer, ID barang, ID pembeli, ID ini transaksi dan waktu. Kita panggil semua, kita jadikan satu ya teman-teman. Lalu username-nya kita kasih nama root, kemudian tes. Apabila sukses, ini berarti sudah connect. Kemudian oke. Ini salah satu contohnya teman-teman. Ini bisa kita lihat untuk get SQL nya. Kita lihat di tables. Ini adalah Excel kita tadi ya. Ini karena kita transaksi, maka kita klik transaksi ini teman-teman. Lalu oke, itu ya teman-teman. Jadi ini sudah terhubung dengan Excel kita, kemudian terhubung dengan exam atau PHP My Admin. Lalu oke. Untuk pembuatan ID transaksi, ID customer, ID supplier, ID waktu, dan ID harga itu juga sama, kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa kita run satu persatu. Oh ya, maaf, lupa untuk di save. Kita run. Ini kalau ada tanda centang hijaunya berarti ini tidak ada kesalahan. Setelah membuat ini, kita hubungkan ke ini ya. Ini ID barang, ID pembeli, ID supplier, ID waktu, ID harga. Ini sama seperti yang pertama-tama tadi. Kita membuatnya di lookup, di stream lookup ini. Kita hubungkan ID barang dengan ID transaksi ke sini. Ini kita pilih yang ada ID-nya, kan ada banyak pilihannya. Ini kita pilih yang ID barang. Ini juga ID barang, kemudian kita oke. Ini juga sama,
Kita lihat ya, kita cari yang ada ID-nya, customer dan pembeli. Dan ini ID customer, kita sambung ke sini. Lalu ini kalkulator, kita tambahkan kalkulator untuk menghitung jumlahnya ya teman-teman. Ini kalkulator, kita cari aja di pencarian kalkulator ini, kalkulator. Kita klik 2 kali. Ini untuk rumusnya ya teman-teman, ini kita nama kasih kalkulator. Kemudian ini isi total A bintang B, fil A harga satuan, jumlah, namanya, value tipe integer. Kemudian kita oke. Kita coba jalankan. Dan ini tidak ada masalah. Kemudian yang TB fakta ini kita menggunakan output ya tadi teman-teman, output table. Ini tabel output, klik 2 kali TB fakta, kemudian kita sambungkan ke MySQL ya, seperti sebelumnya teman-teman, caranya sama. Ini SQL, localhost, data warehouse, root, test, sukses. Oke. Kemudian kita oke langsung saja, kita jalankan, kita run. Apabila sudah centang semua berarti ini sudah sukses. Kemudian kita lihat ke sebentar, kita lihat ke ini, kita lihat tabel fakta ya, ini sudah masuk di sini teman-teman. Total ini adalah hasil kalkulatornya tadi, sehingga ini barangnya, ID barangnya ini A31, ID bakunya, suppliernya ini, tanggal transaksinya ini, jumlahnya 5, di total harganya menjadi 65.000 ya, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, presentasi dari kelompok kami tentang data warehouse, pembuatan toko sembako. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun tingkah laku dan kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.